Shalom, keluarga damai yang dikasihi Tuhan. Kita jumpa lagi di dalam Sapaan Damai Sejahtera hari ini, Senin 2 Juni 2025. Bagaimana kabar saudara? Saya percaya setiap kita berada di dalam anugerah penyertaan Tuhan yang luar biasa itu. Setiap kita terus hanya bersandar pada Tuhan melewati hari-hari kita. Sebelum kita memulai renungan Samas, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Kami datang kembali ke hadirat-Mu Tuhan, bersyukur untuk setiap hari-hari yang kami lalui. Dan pagi ini kami datang kembali untuk boleh diperlengkapi Tuhan. Ajarlah kami, didiklah kami, berbicaralah kepada kami Tuhan. Kami siap mendengarkan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara terkasih, saya akan memberi tema renungan kita dengan sebuah tema amanat terakhir Tuhan Yesus yang mengubahkan dunia. Saudara terkasih, saya mencoba mengajak kita berimajinasi, membayangkan apabila Tuhan Yesus setelah mati, bangkit, tidak naik ke surga. Tidak ada peristiwa peringatan kenaikan Tuhan Yesus di hari Kamis yang lalu, bukan? Coba saudara membayangkan bagaimana dia berjalan-jalan, dia datang ke rumah saudara, mengetuk pintu rumah saudara, lalu dia masuk dan menikmati sarapan bersama keluarga saudara. Coba saudara bayangkan dia datang ke gereja kita, lalu pendeta mempersilahkan Tuhan Yesus untuk berkhotbah, untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Coba saudara bayangkan dia hadir di tengah-tengah sebuah kegiatan keagamaan yang begitu besar. Lalu dia berbicara, akulah Tuhan yang layak disembah. Coba saudara bayangkan apabila peristiwa tsunami tahun 2000-an yang lalu, dia datang dan dia menghentikan peristiwa tsunami di Aceh tersebut, meredakan bencana tersebut. Apakah tidak terjadi kecelakaan atau musibah yang begitu besar yang menelan korban yang begitu banyak? Lalu dengan kemajuan teknologi saat ini, semua itu dapat tersiar melalui media sosial, YouTube, Facebook, Instagram kita, dan lain sebagainya. Apakah, pertanyaannya saudara, mereka semua akan bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus? Nah, tentu kita mengerti dengan paparan ini, mengapa Tuhan Yesus tidak menempuh jalan ini. Kita tahu bahwa kehadiran Yesus secara fisik 2000-an tahun yang lalu pun tidak membawa semua orang untuk percaya. Kita tahu bahwa Pak Ari Farisi, orang Taurat, orang-orang non-Yahudi pada saat itu masih banyak yang tidak percaya, bukan? Karena itu Yesus tidak memilih cara spektakuler. Lalu apa tindakan Yesus? Dia memilih sebuah pertemuan terakhir di Galilea, di sebuah bukit dengan para muridnya, dengan meninggalkan sebuah pesan besar, sebuah pesan yang agung, yang penting, yang kita kenal dengan amanat agung. Saudara terkasih, para murid dipanggil pada saat itu untuk menjadi murid yang memuridkan orang-orang pada zamannya, bukan? Saudara, apa yang terjadi bila para murid saat itu tidak mau memuridkan? Mereka takut, mereka ragu-ragu, mereka malas, hanya mau tinggal di zona nyaman mereka sendiri, hanya memikirkan diri mereka sendiri. Oh, tentu gereja tidak ada, tidak akan terjadi, bukan? Bukankah gereja mula-mula hadir karena adanya kemuridan yang telah dikerjakan oleh para murid Yesus? Dan itu tercatat di dalam Kisah Para Rasul 2 ayat 41 ayat 42 yang berkata demikian. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri mereka dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan, dan mereka selalu berkumpul untuk memecah roti dan berdoa. Dan kita tahu bukan,
Bagaimana gereja telah terus berkembang pesat, walau di tengah tekanan, ancaman, dan himpitan zaman. Namun coba saudara bayangkan saat ini, apabila gereja Tuhan tidak lagi melakukan gerakan pemuritan ini, maka apa yang akan terjadi? Inilah sebuah pergumulan gereja masa kini. Saudara terkasih, firman Tuhan jelas mengatakan, "Pergilah, muridkanlah semua bangsa, ajarlah mereka, didiklah mereka, jadikanlah semua bangsa itu muridku, baptis mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus." Ini adalah sebuah amanat agung Tuhan Yesus yang begitu penting, yang memerintahkan agar kita pergi untuk tinggalkan zona nyaman kita. Untuk apa? Untuk membawa segala bangsa kepada Yesus, untuk mengajarkan kepada mereka tentang kebenaran firman Tuhan, agar mereka boleh hidup benar, tinggal di dalam Kristus, dan mereka boleh menjadi murid yang kembali memuridkan. Saudara, ada sebuah cerita seorang pengusaha besar ketika di saat-saat akhir hidupnya dengan beberapa orang anak yang dikasihinya berkumpul di sekitar sang orang tua yang mereka kasihi. Perusahaan besar yang ada di tangan bapaknya ini akan dilanjutkan oleh siapakah? Para anak berkumpul di sekitar orang tuanya, papanya tersebut, untuk mendengarkan pesan terakhir dari papa tercinta ini. Semua anak menanti dengan hati berdebar-debar. Siapakah yang akan menjadi pemegang tampuk kekuasaan tertinggi dari perusahaan besar yang akan diwariskan kepada mereka? Semua diam menanti sang ayah, sang papa berbicara kepada mereka. Di saat-saat akhir, di nafas terakhir, papanya berkata, "Anak-anakku yang terkasih, papa akan pergi sebentar lagi. Perusahaan ini adalah perusahaan yang besar, perusahaan yang kita miliki, boleh berjalan semua karena ada kalian, anak-anak papa terkasih, tercinta. Juga ada para karyawan yang begitu banyak bekerja, membangun perusahaan ini dengan jerih lelah, bersusah payah. Papa pesan cuma satu, kerjakanlah bagian kalian masing-masing saat ini. Papa sudah mengatur sedemikian rupa. Si A, Ali, engkau memegang posisi bagian marketing. Budi, engkau memegang posisi produksi. Ani, engkau memegang posisi keuangan. Setiap kalian biarlah bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dan biarlah setiap orang-orang yang bekerja bagi kita selama ini boleh mengerjakan bagiannya pula. Jangan kalian tinggalkan mereka. Izinkan mereka untuk berkarya bersama dengan kalian. Tidak ada yang lebih penting, tidak ada yang kurang penting di dalam perusahaan ini." Papa titipkan pesan ini. Tidak ada yang memegang posisi yang terpenting. Ingatlah akan hal ini. Selanjutnya saudara, kita bisa membayangkan, menebak, akhirnya papa meninggalkan keluarga ini dengan damai sejahtera. Setiap anak-anak akhirnya terdiam dan merenungkan pesan penting papanya yang terakhir ini, bahwa semua orang adalah penting di dalam perusahaan papanya ini. Setiap orang harus mengerjakan bagiannya dengan sebaik-baiknya. Setiap orang harus melakukan fungsinya dengan maksimal. Saudara terkasih, demikianlah kita di dalam tubuh Kristus. Yesus sudah memberikan pesan terakhirnya. Biarlah setiap kita menjadi bagian daripada tubuhnya, menjadi murid yang terus bekerja bergerak,
untuk boleh memuridkan orang-orang yang lain, membawa jiwa kepada Dia untuk mengerjakan yang terbaik bagi Dia. Maukah saudaraku yang terkasih, kerjakanlah bagian kita. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau sudah meninggalkan sebuah pesan terakhir yang begitu penting dan agung untuk kami para murid kerjakan, untuk boleh membangun gereja Tuhan, membawa murid kepada Engkau dan memuridkan kembali. Biarlah kami boleh mengerjakan bagian ini Tuhan dengan sungguh-sungguh. Pimpin dan tolonglah kami, sehingga dunia boleh dipengaruhi oleh kehadiran murid-murid Kristus. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.